Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Yang minggu kemarin saya udah jelaskan terkait beberapa hal ya. Ini ya, ada ROMON, ada SSH, switching, DHCP, DHCP client, bridging gitu ya. Bridging itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface ya. Bridging itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface. Berarti kalau Anda punya router mikrotik ya, Anda punya router ya, misalkan router mikrotik ya, RB941 ya, RB941. Sebentar, ini nggak connect internet ini ya, kita lihat dulu. Ini connect ke cyber school tapi baru tampil ya. Saya tampilkan gambarnya dulu lah ini ya. Oke, terserah lah ya. Tidak semua router itu punya fungsi bridge ya, tidak semua router ya. Kalau router mikrotik punya gitu ya, gitu, bridge gitu ya. Sekalian aja lah, sebentar saya pasang dulu router mikrotiknya. Atau langsung gini aja lah, saya pakai virtual aja lah. Sebentar, virtualbox ini Telegram Revo, ini virtualbox. Untuk tutorial cara memasukkan OS misalkan kayak Debian atau Mikrotik ke dalam VirtualBox sudah saya buatkan videonya ya. Silahkan dilihat videonya ya. Saya jalankan dulu yang router OS versi 7. Ini line card-nya ada 4 gitu ya. Saya jalankan dulu. Kliennya misalkan saya menggunakan Windows 7 misalkan. Atau Windows 11 nggak apa-apa. Kita tunggu dulu sebentar ya ini ya. Saya akan demokan terkait bridge itu ya. Bridge gitu ya. Ini saya jalankan dulu router OS-nya, router OS mikrotik ya. Router OS mikrotik. Proses. Oke, ini routernya sudah aktif ini ya. Saya remote pakai Winbox gitu ya. Anda bisa aja sih remote pakai ini, bisa menjalankan pakai ini bisa ya, tinggal admin gitu ya. Enter, passwordnya dimasukkan. Gitu ya. Ini kalau nggak salah passwordnya 1 ya. Admin, enter, passwordnya 1. Enter. Udah muncul mikrotik ini. Tapi ada beberapa hal yang Anda harus paham ya. Salah satunya harus paham perintah-perintahnya ini ya. Untuk orang awam kalau pakai perintah biasanya sulit ya biasanya ya. Saya sarankan pakai ini tools namanya Winbox. Tinggal dimasukkan network, tinggal diklik Mac-nya. Tinggal masukkan di sini admin, passwordnya berapa? 1 misalkan connect gitu aja. Nah, ini router OS yang ini tadi ya, saya remote pakai Winbox gitu ya. Saya kendalikan pakai Winbox. Oke. Kita lihat di VirtualBox. Di VirtualBox tadi itu di sini interface-nya, line card-nya, kartu jaringannya, adapternya ada 4. Kita lihat di sini ya. Masuk interface ini ya. Ada 4 di sini. 1 2 3 4. Ether 4-nya saya matikan, saya disable. Kalau mau diaktifkan gampang, tinggal diklik. Anda checklist ini, ada klik yang checklist ini. Nah, udah. Atau tinggal klik kanan, disable. Kalau mau aktifkan ya enable. Atau Anda tekan Ctrl E kalau mau mengenable, Ctrl D kalau mau disable gitu. Nah, contoh lah, misalkan gini, misalkan kliennya itu ada 2 kliennya ya. Yang satu pakai Windows 7 ya, atau Windows 11 lah ya. Windows 11, line card-nya diatur dulu line card-nya ya, bukan ini. Line card-nya diatur. Dan ini pakai wireless. Oke, ini pakai sama-sama pakai wireless lah ya. Oh bukan, ini pakai internet network. LAN 1. Allow all, oke. Ini namanya LAN 1. Ini tadi namanya apa? LAN. Oh, jangan. Harus sama ya. Supaya bisa connect harus sama. Internet network LAN. Kita pilih sini. Bukan LAN 1, Pak. LAN. Kita pilih LAN. Oke. Jangan lupa ini allow all. Kabel connect. Ini kliennya. Terus klien yang kedua kita menggunakan misalkan Debian 11 misalkan ya. Debian 11 atau Ubuntu Debian 11 lah.
Dia menggunakannya, line-nya ada dua nih, line-nya satu aja nggak apa-apa ya. Yang adapter 2-nya saya matikan, adapter 2-nya aja dia menggunakan jaringan internal LAN. Dia oke sudah. Saya jalankan dulu yang Windows 11-nya. Ini memori yang dipakai 5 GB. 5 GB. Ini memori yang dipakai 1 GB. Supaya ini nggak berat, laptopnya ini tak buat jangan 5 GB lah ya. Saya setting 2 GB lah. 2 GB, 3 GB lah ya. 3 GB, 3000 lah ya. Atau 4000 lah ya. 4096. 4 GB ya. Oke. Saya jalankan dulu lah. Oke. Ini masih proses ya, proses menjalankan. Kalau Anda jalankan OS di dalam VirtualBox, pastikan Anda nyeting speknya sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan spek PC Anda ya, atau laptop Anda. Kalau laptop Anda misalkan RAM-nya cuma 4 GB, maka memori yang ada di VirtualBox tidak boleh melebihi 4 GB. Gitu. Kalau ingin tahu memori kita berapa ukurannya atau kapasitasnya, banyak sih caranya ya. Kalau dari VirtualBox Anda bisa klik sistem diklik, nanti muncul window ya. Dia masih proses soal ini ya. Nah ini masih window. Ini memori yang saya pakai yang ada di laptop saya itu 12 GB. Nah ini tiap komputer, tiap orang, tiap user beda-beda lah ya. Intinya nggak boleh melebihi batas hijau ini lah. Gitu. Nggak boleh sembarangan. Makanya kalau kita niru misalkan ada siswa yang lihat saya, loh memorinya 4 GB, wis tak setting 4 GB wis. Bukan gitu ya. Sesuaikan sama spek yang ada di PC Anda. Gitu ya. Oke, ini sudah tampil Windows 11-nya. Saya coba login. Passwordnya apa ya? Coba. Ini jangan saya pakai soalnya ya. Oke, ini Windows 11. Berarti routernya menggunakan Mikrotik. Kliennya menggunakan Windows 11. Windows 11. Kalau Anda punya laptop, punya PC, saran saya diinstal berbagai macam OS ya. Tapi tetap pastikan PC Anda speknya mampu gitu ya. Kalau memang PC Anda speknya mampu, monggo diinstal macam-macam ya OS supaya Anda paham gitu ya. Diinstal Windows 7, Android, macOS, dan sebagainya. Kayak nyoba. Oh, ini ada Windows 10 cara settingnya seperti ini. Oh, ini Windows 8 seperti ini. Ini ada Windows Server seperti ini. Ini ada Android x86 seperti ini, dan seterusnya. Itu sebagai net admin harus sering nyoba gitu ya. Ini klien yang pertama. Klien yang kedua saya menggunakan Debian 11. Line card-nya LAN, memorinya 1 GB. Saya jalankan dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sambil nunggu ini jalan Windows 11-nya, Windows 11. Debian 11-nya jalan. Saya akan coba setting IP-nya dulu ya. Berarti router saya ini nyambung ke dua klien tadi ya. Router saya ini nyambung ke dua klien gitu ya. Kalau digambarkan topologinya ya. Gambar topologinya pakai tracer aja ya saya gambarnya. Biasanya saya gambarnya pakai ini. Dia ini ya. Pakai dia aja lah ya. Nggak pakai coret-coret ya. Pakai dia ini gratis Mas. Jadi kalau Anda bangun desain nanti aja update-nya. Ya, desain topologi jaringan bisa pakai aplikasi ini gratis ini ya. Gitu. Contoh lah ya, ini routernya. Ini saya nggak pakai switch dulu lah ya. Geser dulu lah. Ini saya deal dulu lah. Klien yang pertama ini saya menggunakan Saya menggunakan Windows 11 ya. Ini saya zoom. Windows 11. Win 11 itu aja lah. Ini saya copy Mas, saya blok ini, saya copy, Ctrl C, Ctrl V, saya geser. Klien yang kedua menggunakan Debian 11. Nanti editornya untuk gambar topologinya nggak harus ini sih, ini yang gratis ya. Debian 11. Windowsnya pakai Windows 11.
klien yang satunya lagi pakai VPN 11 nyambung ke router. Nyambung ke router ya. Ini saya geser dulu lah. Saya geser gini lah misalkan. Anggap aja ini pas tengah lah ya. Seperti ini. Nyambungnya kemana? Nyambungnya sama-sama ke LAN. Nyambungnya sama-sama ke LAN. Gitu ya. Ke LAN. Gitu ya. LAN berapa Pak? Lah, ini kan LAN-nya sama semua ini ya. Kalau kita lihat di VirtualBox ini ya. LAN-nya sama semua nih, LAN gitu ya. Gitu. Kita coba setting dulu lah ya. Kasih IP dulu. Berarti pertama kasih nama dulu routernya. Sistem identitas min nama siswa. Ya. Misalkan ya. Nanti muncul di sini, masuk ke new terminal, di sini muncul ihya gitu ya. Atau di atasnya muncul ihya. Langkah berikutnya kita setting IP-nya sekarang Mas. Masuk ke IP address. Oh bentar, mohon maaf. Kita kasih nama dulu lah. Kita kasih interface-nya kita kasih komen. Ether satunya itu kan kalau kita lihat di VirtualBox ini Mas, nyambung internet kan ini kan. Nanti kita kasih nama di sini. Kasih komen bukan nama ya, kita kasih komen. Ctrl M, internet. Oke. Cara ngasih komennya bisa klik kanan Mas. Interface Anda pilih klik kanan komen atau langsung tekan Ctrl M. Kasih keterangan, Ether 1 kemana, Ether 2 kemana gitu Mas ya. Ether 2 itu ke klien misalkan Mas. Ke klien. Oke. Sekarang yang kita kasih IP adalah Ether 1 dulu. Berhubung Ether 1 nyambung internet, maka kita setting gini Mas. IP DHCP klien Ether 1 ini otomatis ya. Ini kan aslinya kosong Mas. Nah, aslinya kosong gini. Supaya router Anda itu connect internet, maka Anda klik add, pilih Ether 1, yang bawah ini biarin aja, klik apply, oke. Dapat internet ini, dapat IP maksudnya gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita coba ping ya. Bener nggak routernya ini connect internet? Kita ping ke domain yang ada di internet, misalkan Google. Kita lihat, replay nggak? Nah, ini replay ya. Atau ping spasi mikrotik.com. Replay ya, kita lihat. Ya, replay itu ya muncul IP-nya gitu Mas. Ya. Replay. Kalau sudah, sekarang kita setting IP yang kedua, pilihnya Ether 2. Caranya IP addresses ya. Ether 2-nya sudah ada nih ya. 192.168.1.1. Sudah ada IP-nya ternyata ya. Ini ke LAN ya. Ini tadi tak samakan aja ya, ke LAN gitu ya. Ke LAN. Ke LAN itu ke klien ya. Ke LAN. Oke. Beres. Ini IP-nya adalah 192.168.1.1/24 gitu ya. Ini subnetting ya. Oke. Terus kita lihat lagi IP DHCP server supaya nanti kliennya otomatis dapat IP dari router ini. Ternyata di sini belum diwakilkan DHCP ya. Oke. Kita pakai IP manual dulu ya supaya Anda tahu ya. Ini sekarang kita setting yang ini ya. WinAir sama aja, WinAir ncpa.jpl. Gitu. Muncul seperti ini ya. Cara lain bisa sih. Masuk di sini ada gambar komputer, ada gambar global ini ya. Lihat ada gambar global itu klik kanan. Network and Internet Setting. Nanti muncul penampakan seperti ini. Anda pilih yang ini, Network and Internet. Kalau sudah masuk ke Ethernet ya. Anda harus itu tadi lah, harus nyoba-nyoba. Oh, Windows 11 itu tampilan ini ini ya. Menu nih lokasinya di sebelah sini itu ya. Ethernet diklik. Ya, nanti muncul seperti ini, Mas. Di sini kita edit IP-nya ya. Cara ngedit IP-nya tinggal diedit ini. Gitu. Bukan ini ya, bukan yang ini. Yang ini. Edit ya. Pilih mana sampai manual atau otomatis? Oh, manual Pak, manual. Gitu. Pilih IPv4 atau IPv6? Oh, IPv4 Pak. Ya, aktifkan IPv4. IP-nya berapa? Contoh ya. IP-nya misalkan 192.168. Tadi kan gateway-nya 1.1. Di sini 1.2 misalkan. Subnet max-nya kalau di sini nggak otomatis ini ya. Kalau di Windows 10 otomatis, Mas. Kalau pakai ini loh ya. Kalau pakai ini otomatis. Saya kasih contoh lah, misalkan ini. Klik kanan, properties. Anda isi IP kelas C misalkan, seperti inilah ya. Nah, ini contoh lah ya, 192.168
2.1. Tekan tab aja muncul itu loh, muncul subnet masknya. Kalau pakai network connection ini ya. Tapi kalau tapi kalau pakai yang ini, Anda ngetik manual ini ya. Bisa nggak kasih source? Nggak mau dia ya. Gitu. Harus ngetik manual ini ya. Nah ini harus paham ini 255 255 ya. Gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya 8844 ya. Sudahlah, save gitu. Dia proses nyimpan ya. Ini IP-nya udah jadi. Sekarang kita coba ngeping ke gateway-nya, mau atau enggak? Kita masuk WinR CMD command prompt ya. Ini command prompt-nya Windows 11 lah ya. Windows 11 versi berapa saya lupa ya. Kita coba ping. Kita lihat IP-nya dulu lah ya. Melihat IP dari command prompt. IP config, enter. IP Windows 11 saya itu 1.2. Kita coba ping gateway ya. Gateway itu IP router Anda, router kita lah ya. Ping 192.168.1.1. Pastikan replay. Terus kita coba lagi ping ke internet google.com. Ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Soalnya di routernya belum diaktifkan, belum disetting internet gateway atau NAT ya. Minggu kemarin tugas Anda kan seperti itu tugas Anda. Tugas Anda kan ini. Internet gateway. Cara mengaktifkannya, kalau ada kejadian, Pak, klien saya nggak bisa ngeping internet loh, Pak. Ngeping ke internet nggak mau, Pak. Loh, nggak mau, Pak. Ping. Mikrotik.com. Loh, nggak mau, Pak. Kalau kejadiannya seperti ini, kemungkinannya NAT-nya belum disetting ya. Internet gateway-nya belum setting. Sekarang kita setting lah ya. Cara nyetingnya seperti ini. Masuk ke IP, tapi pastikan ya, sebelum Anda nyeting internet gateway, pastikan routernya konek internet dulu ya. DHCP client-nya udah benar, dapat IP ya. Terus router Anda ngeping ke internet mau. Huruf kecil, Pak. Huruf kecil. Oke. Seperti ini. Pastikan di sini replay ya. Ini saya koneksinya pakai WiFi soalnya ya. Pakai WiFi. Ini WiFi-nya namanya Cyberschool ya. Oke, sekarang kita setting NAT-nya ya. IPv4 ya. Kalau ini IPv6. IP firewall NAT. NAT-nya belum di-setting kosong. Kita setting NAT add tanda plus ini add src NAT, chain-nya src NAT. Terus out interface-nya pilih interface yang ke internet, enter satu hanya ke internet gitu ya. Ingat-ingat out interface adalah interface yang mengarah ke internet gitu ya. Chain-nya src NAT. Terus action-nya must query. Klik apply, oke. Di sini Anda lihat byte paketnya sudah bergerak 5675, angkanya sudah berubah-ubah ini, berarti sudah jalan. Sekarang kita coba ke klien ini. Kita coba bersihkan layarnya pakai perintah CLS. CLS itu clear screen. Kita coba ping lagi ke domain yang ada di internet. Terserah Anda ya, Google boleh, Detik boleh, Mikrotik boleh, terserah. Yang penting domain yang ada di internet. Misalkan mikrotik.com, enter. Oke. Bisa sekarang ya. Termasuk di Windows 11 ini sudah bisa browsing ya. Contoh saya pakai Chrome misalkan ya. Chrome. Saya buka situs misalkan hacker misalkan. Bisa nggak ya? Kita coba. Chrome-nya minta diupdate ya. Cannot update Chrome. Chrome-nya masalah. Chrome-nya masalah. Kita coba lagi lah ya. Tenaga honorer. Bisa ya? Kelihatannya Chrome-nya masalah ini ya. Oh, nggak mau. Coba. Saya pakai yang Microsoft Edge. Saya coba ketik di sini hacker. Nah, ini loading ya. Chrome-nya tadi bermasalah gitu ya. Nah, ini tampil ya. Ini loadingnya lama soalnya ya. Gitu. Nah, ini beres. Oke, lah sekarang misalkan saya pengen yang Windows ini, yang Linux ini, Debian 11 ini juga bisa connect internet gitu ya. Caranya di bridge ya. Debian di bridge. Debian ya. Oke. Tampil dulu Debiannya.
Kita tunggu sebentar. Kita samakan ya. Ini kan tadi kan kalau yang Windows 11 itu IP-nya berapa tadi IP-nya? 192.168.1.2/24 ya. Sebentar. Kalau yang Windows Debian 11 IP-nya kita buat 1.5 misalkan ya. IP-nya 192.168.1.5. Slash-nya sama 24. Diperhatikan. Jangan ngobrol aja ya supaya tahu. Oke. IP-nya seperti ini. Di Debian cara ngasih IP-nya seperti ini, Mas. Anda masuk ke caranya macam-macam ya. Ini saya pakai terminal aja lah ya. Ketik aja langsung di sini boleh, Mas. Terminal ini. Oke, klik. Ini saya maximize, double klik aja. Maximize, hurufnya tak besarin, Ctrl Shift Plus. Oke, saya masuk super user. Ingat kalau di Linux kalau mau nyeting harus masuk ke root atau super user, enter. Root atau super user itu kalau di Windows sama dengan administrator. Saya masukkan passwordnya seperti ini. Kalau ada yang tanya, Pak, sekarang posisi Anda ada di mana? Ada di user root. Ya. Kalau ingin bukti, Anda bisa pakai perintah WMI, kayak filmnya Jackie Chan. WMI, berarti WMI itu untuk mengetahui sekarang itu posisi Anda login sebagai siapa, user apa admin atau root gitu ya. Nanti muncul root. Berarti Anda sekarang loginnya root. Berarti Anda bisa mengadakan perubahan apapun, full access. Sekarang kita setting IP-nya lah, nano spasi /etc network interface. Oke, kita setting IP-nya static aja dulu ya. IP-nya static, ini saya kasih pagar. Ini IP-nya 192.168.1.5 gitu. Kalau di Windows lagi, kalau di Debian Anda bisa pakai /24, langsung diketik slashnya bisa kalau di Debian. Kalau di Mikrotik, tapi kalau di Windows nggak mau ya. Kalau sudah seperti ini, ya, ini IP manual ya. Ini Debian, ini ENP0S3. Soalnya adapter pertama itu dikenali sebagai ENP0S3, gitu ya. Berarti di VirtualBox ini, Mas. Adapter 1 itu kalau di Linux dikenali ENP0S3, adapter 2 ENP0S8, adapter 3 ENP0S9 dan seterusnya, gitu ya. Anda harus paham, kalau nggak gitu nanti nggak bisa connect. Kalau sudah, kita simpan lah F2. Kalau saya nyimpennya pakai F2. Tekan F2, tekan Y, enter. Ada juga guru yang ngajari kalau mau nyimpan tekan F10. Ada juga yang guru yang ngajari kalau mau nyimpan tekan Ctrl X gitu ya. Terserah Anda ya. Yang penting disimpan. Kalau sudah, sekarang IP yang lama kita reset dulu. IP A spasi FL spasi ENP0S3. Kita reset dulu IP yang lama. Kalau sudah, baru interface-nya Anda restart. Bukan Linux-nya yang di-restart, interface-nya di-restart. /etc. Kalau ingin merestart interface, kalau ingin merestart service di Linux itu perintahnya macam-macam. Kalau saya terbiasa menggunakan perintah ini. /etc /ini.d networking restart. Di Linux itu punya sifat case sensitive, besar kecil penulisan pengaruh. Kalau salah ketik nggak mau dia ya. Contoh misalkan nano kan huruf kecil, ada ketik huruf besar nggak mau. Kita coba lah ya. Nano kan huruf kecil ini kan, gini kan. Mana tadi? Ini kan ya, muncul gini. Tapi kalau ada siswa yang nggak paham diketik gini. Nano etc network, semoga aja mau ya. Kita coba. Nggak mau, itu Linux case sensitive, besar kecil pengaruh ya. Gitu Bu. Kalau sudah, sekarang kita cek IP-nya. IP A show ENP0S3. Perintah untuk ngecek IP macam-macam. Kalau saya biasanya menggunakan perintah ini. Muncul IP-nya, kalau di sini nggak muncul berarti belum di restart atau ngerestart nanti belum selesai. Kita restart. Oke, sekarang kita cek lagi IP A show ENP0S3. Udah muncul IP-nya 1.5. Sekarang kita coba, bisa nggak 1.5 ngeping ke 1.1? Bisa nggak? Kita coba aja. Membersihkan layar, kalau di Linux pakai perintah clear, atau kalau pakai keyboard tekan Ctrl L, CTRL sebelah kiri. Gitu. Kita ping ya, kita ping ke gateway-nya 192.168.1.1. IP-nya siapa ini Pak? Ya, ini IP-nya Mikrotik sampean. Router sampean tadi kan IP-nya IP addresses 1.1
1. Gitu. Harus replay Pak? Harus. Ya, harus replay. Kita coba. Replay ini ya. Sama-sama lainnya ini ya. Sekarang kita coba lagi ke internet. Google.com. Gak mau Pak. Ping.detik.com. Gak mau Pak. Kenapa? Satu, dia gak mau soalnya belum dikasih gateway. Siap. Clear. Nano spasi /etc network interface. Kasih gateway Pak. Siap. Di sini ya Anda ketik gateway. Ingat nulisnya jangan sampai keliru. Banyak siswa yang nggak bisa connect gara-gara salah ketik tipe. Ono sing ngetik gateway, ono sing ngetik gateway, macam-macam, gateway gitu aja ya. Ono sing ngetik gate spasi way, macam-macam. Nulisnya harus benar. Siapapun yang ngetik, meskipun gurunya, kalau salah ketik tipe, ya mohon maaf nggak sesuai harapan hasilnya. Gateway-nya adalah IP-nya router Anda, Ether 2 router Anda, 192.168.1.1. Nggak usah tambahin slash, nggak usah. Tekan F2, tekan Y, enter. Kita restart lagi, /etc init.d networking restart. Enter. Oke, sekarang kita coba ping lagi. Ini saya jamin nggak bisa lagi nih ya. Semoga aja bisa ya. Ternyata nggak bisa ternyata. Kalau mau connect internet, 1 harus ada IP-nya, 2 harus ada subnet max-nya atau netmax, 3 harus ada gateway-nya, 4 harus ada DNS-nya. Ini kurang DNS-nya. Caranya di DNS di Linux itu seperti ini. Nano spasi /etc/resolve.conf. Resolve itu resolver. Conf itu configuration. Nano itu editornya. Anda kalau mau ngedit selain pakai Nano bisa pakai VI bisa boleh, pakai ls boleh, pakai more boleh, gitu ya. Pakai cat boleh. Kalau saya pakai Nano ya. Kalau Pak Imran biasanya sukanya pakai MC Edit, ya. Ada juga yang pakai VI atau Vim, gitu ya. Nano spasi /etc/resolve.conf, enter. Di sini kita masukkan gateway-nya, name server, spasi gateway-nya, IP-nya Ether 2, IP-nya Ether 2 mikrotik Anda 192.168.1.1. 1. Yang kedua adalah name server, IP-nya Linux sampean. Bukan Linux ya. IP-nya DNS publiknya Google 8844. Yang bawah ini kita hancurkan aja lah. Nggak usah lah. Kita hancurkan aja. Kita hancurkan aja. Kalau belajar mikrotik, belajar Cisco itu netadmin. Kalau belajar Linux itu sysadmin lah. Anak jaringan TKJ diharapkan ya. Bisa netadmin bisa, sysadmin bisa. Ini kita simpan F2, tekan Y, enter. Kita restart lagi. Ingat, habis mengadakan perubahan wajib disimpan, di restart, simpan, di restart. Kita bersihkan pakai sampo clear. Kita ping lagi ke internet, misalkan ke detik. Kita coba bisa apa enggak. Sekarang udah bisa. Seringkali siswa, terutama yang kelas 3, yang hari Senin besok sudah mulai UKK, uji kompetensi kalian, jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore. Itu banyak yang mengeluh terkait makhluk ini, Linux gitu ya. Padahal ya tergantung kebiasaan. Kalau udah biasa ketek gampang, nggak sampai duhur selesai. Tapi ya bergantung orangnya. Nah, gitu aja. Next, ini udah bisa connect ya. Sekarang IP-nya Windows tadi itu IP-nya Windows tadi 1.1.2. IP-nya Linux 1.5. Bisa nggak IP-nya Linux diping dari sini? Coba. Ping 192.168.1.5. Bisa, ini sudah connect. Windows sama Linux udah connect. Tapi dia tidak menggunakan bridge gitu. Tidak menggunakan bridge ya. Dia hanya menggunakan switch. Gara-gara ini, dia bisa connect gara-gara ini. Ini otomatis jadi switch ya. Routernya otomatis jadi switch, bukan bridge gitu ya. Gitu ya. Beres ya. Oke. Ini saya